Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, mudah-mudahan Anda sehat dan terjauh dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahagian dari isim mu'rab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa isim secara umum ada dua, ada isim mu'rab dan ada yang disebut dengan isim mabni. Nah, sekarang isim mu'rab akan kita jelaskan secara rinci, yang mana jumlahnya nanti ada 10 jenis. Nah, jenis yang pertama dari isim mu'rab itu disebut dengan isim mufrad atau ismul mufrad. Nah, apa itu isim mufrad? Yaitu isim yang mengandung makna satu. Ya, isim mufrad adalah isim yang mengandung makna satu, bukan dua ataupun banyak. Nah, misalnya pada contoh Muhammad, ya, Muhammadun. Nah, ini merupakan contoh dari isim mufrad. Kenapa? Ya, karena dia mengandung makna satu. Muhammadun, satu orang atau seorang Muhammad. Begitu juga dengan lafaz qalamun, juga disebut dengan isim mufrad. Kenapa? Karena dia bermakna satu pulpen. Ya, qalam, qalamun artinya satu pulpen. Nah, ketika isim mufrad masuk dalam jumlah atau di dalam kalam, sebagaimana yang sudah kita bahas, maka nanti dia pasti mengalami perubahan akhir. Nah, karena dia berstatus mu'rab. Nah, perlu kita ketahui bahwa rumus i'rab atau rumus perubahan dari isim mufrad ini bisa kita rumuskan menjadi ketika rafa, ya, ketika dia berposisi sebagai mubtada, khobar ataupun fa'il, maka isim mufrad itu kita harkati dengan dhammah. Kemudian ketika dia nasab, ya, ketika isim mufrad itu berposisi sebagai maf'ul bih, maka nanti harus kita harkati dengan fathah. Kemudian ketika jar, ya, seperti yang pernah kita jelaskan, yaitu ketika isim dijarkan oleh huruf atau ketika dia menjadi mudhafun ilaih, maka isim mufrad itu harkat akhirnya kita kasih dengan harkat kasroh. Nah, itulah yang kita istilahkan dengan rumus i'rab atau rumus perubahan dari isim mufrad. Nah, contoh Ja'a Muhammadun, ya, Muhammad telah datang. Nah, mana isim mufrad di sini? Yaitu lafaz Muhammadun. Ya, lafaz Muhammadun. Nah, kalau kita analisis atau apabila kita i'rab lafaz Muhammadun ini, maka bisa kita bahasakan dengan istilah PHTA, ya. Kita akan membiasakan istilah ini, yaitu istilah analisis dalam bahasa Arab yang kita rumuskan dengan istilah PHTA. P-nya adalah singkatan dari posisi, H-nya merupakan singkatan dari hukum, T-nya adalah tanda, kemudian A-nya alasan. Nah, sekarang kita gunakan PHTA ini untuk menganalisis Muhammadun. Lafaz Muhammad posisinya di sini adalah sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena terletak sesudah ja'a, yang merupakan fi'il madhi, ya. Oke.
posisinya fa'il. Kemudian hukumnya rafa. Ya, hukumnya rafa. Karena fa'il merupakan salah satu dari i'rab rafa atau kondisi rafa. Kemudian tanda rafa'nya, nah, sebagaimana yang ada di rumus, tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Alasan kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Nah, ini dalam dunia pesantren atau dalam dunia bahasa Arab disebut dengan mengi'rab, ya, mengi'rab atau menjelaskan posisi kata secara rinci. Nah, kita ulangi. Muhammad posisinya fa'il, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Nah, kemudian lafaz Muhammadan pada contoh ra'a Bakrun Muhammadan. Bakar telah melihat Muhammad. Ya, Muhammad di sini berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, kalau kita analisis secara rinci, maka bisa kita bahasakan Muhammadan posisinya sebagai maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah, ya. Itu makanya kita kasih harkat dengan fathah. Kenapa fathah? Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, oke. Sekarang pada contoh ketiga. Marra Bakrun bi Muhammadin. Bakar telah bertemu dengan Muhammad. Nah, kalau kita analisis lafaz Muhammadin, posisinya majrur dengan huruf jar, bi. Hukumnya jar atau khafat. Tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, contoh Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang mahasiswa. Kalau kita i'rab lafaz Muhammadun, posisinya mubtada, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, mudah sekali. Terakhir lafaz talibun. Talibun posisinya sebagai khobar, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, inilah cara gampang untuk mengi'rab, ya. Cara yang sebenarnya kita adopsi dari cara i'rab bahasa Arab. Kemudian untuk memudahkan kita ringkas dengan istilah PHTA. Posisi, hukum, tanda, alasan. Nah, bagi Anda yang berminat untuk mengi'rab dengan menggunakan bahasa Arab, nah itu bisa juga. Nah, kami contohkan hanya satu, ya. Misalnya lafaz Muhammadun. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Nah, itu cara ngi'rab dengan bahasa Arab, ya. Kita ulangi terakhir. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Nah, teman-teman bisa
mempraktekkannya langsung kepada lafaz Muhammadan, lafaz Muhammadin, ataupun lafaz Thalibun setelah ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Insyaallah kita akan sambung dengan jenis yang kedua dari isim mu'rab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.